Selamat datang di perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Pada kesempatan kali ini, pembahasan untuk perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data itu terkait dengan penerapan basis data. Nah, pada tiga kesempatan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang model data. Jadi dalam pengembangan sebuah sistem manajemen basis data, setelah dilakukan pembuatan model basis data menggunakan IRD, itu kemudian akan dilakukan penerapan basis data atau implementasi dari hasil pemodelan tersebut. Nah, untuk bagaimana caranya melakukan implementasi atau bagaimana caranya menerapkan basis data yang sudah kita rancang dengan menggunakan model data, nah itu bakal bahas pada topik ini. Nah, topik terkait dengan penerapan basis data ini ada 4 outline yang akan kita bahas. Yang pertama itu transformasi model data ke basis data fisik. Nah, kemudian ada DBMS dan struktur tabel, kemudian ada indeks, dan ada yang keempat denormalisasi. Nah, khusus materi denormalisasi ini biasanya dia menjadi sebuah topik bahasan khusus, jadi tidak di dalam implementasi, tetapi untuk perkuliahan sistem manajemen basis data ini saya masukkan saja materi tentang denormalisasi ini ke dalam bab terkait dengan penerapan basis data. Karena sebenarnya masih ada kaitannya dalam penerapan basis data. Nah, untuk sesi perkuliahan sistem manajemen basis data kali ini itu yang dibahas topik pertama, yaitu transformasi model data ke basis data fisik, sedangkan terkait dengan DBMS dan struktur tabel, indeks, serta denormalisasi itu akan dibahas pada sesi berikutnya. Nah, apa tujuan pembelajaran terkait dengan topik penerapan basis data ini? Nah, yang pertama, nanti diharapkan mahasiswa bisa mentransformasikan model data yang dihasilkan dari perancangan menjadi basis data fisik. Nah, ini juga yang menjadi pembahasan kita kali ini. Jadi, bagaimana mentransformasikan model data ke dalam basis data fisik. Nah, kemudian mahasiswa bisa menentukan tipe data field yang sesuai. Nah, ini terkait nanti dengan struktur tabel yang akan dibuat pada basis data fisik. Nah, kemudian mahasiswa bisa menetapkan indeks pada basis data fisik. Nah, kemudian yang keempat, mahasiswa bisa menjelaskan konsep denormalisasi. Nah, yang pertama-tama kita harus ketahui, mungkin ada yang bertanya penerapan basis data itu yang seperti apa? Atau implementasi basis data itu yang seperti apa? Nah, kalau dilihat di slide 4, poin pertama, di situ ada definisi dari penerapan basis data itu apa. Jadi dia membangun basis data fisik dalam memori sekunder. Nah, jadi kalau kita memori sekunder itu yang seperti apa? Nah, contohnya itu adalah hard disk. Jadi biasanya kan basis data fisiknya itu bakal disimpan di hard disk melalui software yang disebut dengan DBMS. Nah, kalau di topik tentang model data, kan itu kita sudah menghasilkan yang disebut dengan diagram IRD. Nah, diagram IRD ini dia sifatnya logik. Nah, yang kita sudah bahas juga, jadi dia basis data konseptual, jadi masih dalam bentuk konsep. Nah, konsep itu yang dituangkan dalam bentuk IRD ini sekarang kita mau rubah menjadi basis data fisik. Nah, basis data fisik itu seperti apa? Jadi kalau basis data fisik itu sesuai dengan wujud dari basis data relasional. Nah, kalau basis data relasional kan itu nanti basis datanya disimpan dalam bentuk tabel. Nah, di sini kita mau mentransformasikan bagaimana IRD yang sudah kita buat, rancangan yang sudah kita gambar di tahap IRD itu kemudian direpresentasikan dalam bentuk tabel. Nah, yang paling pertama, langkah yang akan dilakukan untuk menerjemahkan atau merubah si IRD tadi menjadi tabel itu dengan melakukan transformasi model data menjadi skema atau struktur basis data. Jadi
akan dirubah model data itu ke dalam struktur basis datanya. Nah, struktur basis data kalau kita mau lebih jauh lagi membahas, berarti kalau struktur basis data itu ada tabelnya, kemudian kita tentukan juga atributnya, tipe data dari fieldnya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga diartikan seperti bagaimana, nah ini tadi sudah saya jelaskan, diagram IR yang sudah kita buat, itu kemudian ditransformasikan menjadi basis data fisik. Ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian, nah kalau kita lihat kembali ke dalam diagram IR, kalau kita punya diagram IR, dia komponen yang ada di dalam diagram tersebut, itu ada himpunan entitas, atau di sini saya tulis entitas saja supaya lebih ringkas. Kemudian kita ingat lagi ada disebut dengan himpunan relasi. Nah, jadi relasi yang menghubungkan antar himpunan entitas. Kemudian di diagram IR juga ada yang disebut dengan atribut. Jadi setiap himpunan entitas itu memiliki atribut. Nah, ketiga komponen di diagram IR ini akan ditransformasikan menjadi basis data fisik, di mana nanti ada tabel menjadi tabel dan ada yang disebut field. Nah, entitas dan relasi ini nanti bakal dilihat aturannya bagaimana entitas dan relasi ini diterjemahkan ke dalam bentuk tabel dan atribut itu diterjemahkan ke dalam bentuk field pada sebuah tabel. Nah, jadi kira-kira materi terkait penerapan basis data ini kita berbicaranya tentang hal ini. Jadi mentransformasikan diagram yang kita sudah dapat di tahap perancangan atau pemodelan menjadi basis data fisik atau kumpulan tabel yang saling berelasi. Nah, kemudian untuk transformasi model data ke basis data fisiknya itu ada beberapa hal yang perlu diterapkan. Nah, yang pertama itu ada transformasi umum atau dasar. Jadi kita melakukan transformasi umum atau dasar, kemudian ada penerapan himpunan entitas lemah dan subentitas. Nah, yang seperti di situ di slide 5 ada himpunan entitas, lemah, dan subentitas. Ini sebenarnya kita sudah bahas di tahap pemodelan data, model data. Jadi ada yang disebut dengan entitas lemah dan subentitas. Nah, ini bagaimana nanti penerapannya atau diterjemahkannya ke dalam basis data fisik. Nah, itu ada aturannya. Kemudian ada penerapan relasi tunggal. Relasi tunggal juga sudah dibahas di pemodelan data. Ada penerapan relasi yang multi-entitas. Kemudian bagaimana menerapkan relasi yang dia jenisnya relasi ganda. Kemudian ada juga konsep di dalam model data yang disebut dengan spesialisasi dan generalisasi. Nah, ini bagaimana penerapannya di basis data fisik. Itu juga masuk di pembahasan tentang transformasi model. Kemudian penerapan yang disebut dengan konsep agregasi. Nah, ini nanti bakal kita lihat lebih lanjut bagaimana penerapan untuk setiap subbahasan ini. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan transformasi umum atau dasar. Nah, transformasi umum atau dasar ini memiliki beberapa aturan umum transformasi. Nah, yang pertama, kalau kita lihat IRD-nya, di situ dikatakan poin pertama slide 6, setiap himpunan entitas yang ada pada IRD yang sudah kita tentukan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Nah, di slide 6 di situ kita bisa lihat ada gambaran IRD untuk himpunan entitas dengan 4 atributnya. Jadi ada himpunan entitas mahasiswa, ada 4 atributnya, ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, kalau ditransformasikan, dia ditransformasikan untuk setiap himpunan entitas itu menjadi satu tabel. Jadi, dilihat hasil transformasinya, ada tabel mahasiswa yang merepresentasikan himpunan entitas mahasiswa. Kemudian, tabel tersebut memiliki 4 field yang diperoleh dari 4 atribut dari himpunan entitas mahasiswa. Jadi hasil, ini aturan pertama. Jadi kalau ada himpunan entitas, itu diterjemahkan ke dalam satu atau sebuah tabel. Nah, aturan yang kedua, setiap himpunan, ini masih sama, ini contoh yang lain di slide 7. Jadi contohnya di situ ada himpunan entitas kuliah. Maka diterjemahkannya ya jadi tabel kuliah misalnya. Kemudian ada kuliah, himpunan entitas kuliah ada 4 atributnya, jadi tabel kuliahnya juga ada 4 field. Nah, kemudian di slide 8, aturan yang kedua itu terkait dengan relasinya. Jadi kalau kita
lihat model IRD itu kan kita ada juga menentukan relasi atau kardinalitasnya. Nah, untuk relasi di sini dia relasi yang maksimum. Jadi relasi yang berderajat 1-1 atau one-to-one, nah ini relasinya one-to-one, dia direpresentasikan dengan penambahan atribut relasi ke salah satu tabel. Pemilihan tabel berdasarkan derajat minimum atau jumlah baris tabel. Jadi, kalau dia relasinya 1 one-to-one, itu kan di relasi itu kan dia punya atribut relasi. Nah, ini atribut relasinya nanti kemana? Nah, atribut relasinya nanti akan ditempelkan ke dalam salah satu tabel yang di-generate dari himpunan entitas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau relasi itu kan dia menghubungkan lebih dari satu himpunan entitas. Itu artinya nanti tabel yang dihasilkan lebih dari satu, jadi ada 2 tabel. Nah, ini nanti atribut si relasinya nempel kemana? Nah, di situ ada di poin pertama, dia akan menempel, nanti dilihat dari derajat minimum dari si himpunan entitas, atau bisa juga dilihat dari jumlah baris tabel. Nah, ini yang mana yang digunakan? Saya jelaskan di contoh kasusnya. Jadi di slide 8, di situ ditunjukkan, misalnya ada, ini sebenarnya saya ambil dari IRD yang sudah diperoleh di pembahasan terkait dengan model data. Nah, kalau kita punya IRD seperti ini, jadi ada dosen mengepalai jurusan. Relasinya ini kan one-to-one, jadi satu dosen itu maksimum mengepalai satu jurusan, jadi ada satu dosen, dia bisa mengepalai satu jurusan, paling banyak, jadi tidak ada dosen yang dia mengepalai lebih dari satu jurusan, maka di sini relasinya 1, kemudian satu jurusan pasti dikepalai oleh satu dosen, maksimum. Nah, kemudian kita punya relasi di sini mengepalai, dikatakan di aturannya bahwa kalau dia derajatnya one-to-one, nanti atribut yang ada pada relasi itu akan diikutkan ke dalam salah satu tabel yang di-generate dari himpunan entitas. Jadi kalau lihat di sini, kita pakai aturan pertama, setiap himpunan entitas bakal jadi satu tabel. Jadi ada tabel dosen di sini dengan atributnya nama dos, alamat dos, kode dos. Seperti itu. Nah, ini kode dos, nama dos, alamat dos. Bisa dilihat di sini, kalau atribut yang digaris bawahi, gambarnya seperti ini, itu artinya dia adalah key. Nah, dalam tabel biasanya key-nya itu ditulis di field paling pertama, seperti ini. Jadi, kode dos, nama dos, alamat dos. Nah, kemudian untuk jurusan, itu hanya 2 atribut. Kode jur sama nama jurusan, seperti ini. Jadi, ada kode jur, nama jur. Nah, kemudian, kita lihat di sini ada relasi mengepalai. Nah, karena relasinya one-to-one, jadi atribut yang ada di relasi mengepalai itu bakal ditempelkan atau ditempatkan di salah satu tabel dosen atau jurusan. Nah, bagaimana menentukannya? Pertama kita lihat dulu derajat minimum. Nah, kalau di sini yang tertulis di slide 8 itu adalah derajat maksimum. Nah, kita juga bisa menentukan derajat minimum. Nah, untuk menentukan derajat minimum ini sebenarnya sudah dijelaskan juga di pembahasan terkait model data. Nah, derajat minimumnya ini seperti apa? Jadi derajat minimum untuk yang dosen mengepalai jurusan, jadi satu dosen itu dia maksimum mengepalai satu jurusan, tetapi minimumnya 0. Jadi ada juga dosen yang tidak mengepalai jurusan. Nah, faktanya kan seperti itu. Jadi derajat minimumnya ini adalah 0, 1. Penulisannya seperti ini. Jadi kita tuliskan derajat minimum dan maksimum. Sedangkan satu jurusan itu paling sedikit dikepalai satu dosen dan paling banyak juga oleh satu dosen. Jadi tidak ada jurusan yang dikepalai 2 dosen atau tidak dikepalai oleh seorang dosen pun. Nah, jadi dia derajat minimum maksimumnya adalah 1-to-1. Nah, di sini dikatakan, jadi kalau derajatnya 1-to-1, bagaimana menentukan si atribut di relasi itu ditempatkan di mana? Ya, kita lihat yang derajat minimumnya kecil. Nah, di sini derajat minimum kecil itu adalah 0 punyanya yang menempel di jurusan. Nah, oleh karena itu atribut relasi yang ada di mengepala ini ada kode des dan kode jurusan dimasukkan ke jurusan.
Nah, tetapi kan di sini kalau kode jurusan kan sudah ada di jurusan, jadi tidak perlu dituliskan 2 kali. Nah, yang belum ada itu adalah kode DOS. Jadi kode DOS-nya ini ditempelkan di tabel jurusan. Nah, jadi sekarang tabel jurusan itu dia memiliki 3 atribut, 2 atribut yang memang menempel pada jurusan tersebut dan 1 atribut yang diperoleh dari atribut relasinya. Nah, seperti itu. Tetapi di sini kan kalau kode dosen itu merupakan key untuk dosen atau dia key untuk mengapalai. Tetapi pada saat dia berada di tabel jurusan itu dia masuknya bukan atribut key tapi atribut deskriptif karena key itu tetap kode jurusan. Nah, seperti itu. Jadi hasil transformasi menggunakan aturan transformasi umum untuk ERD yang tampil pada halaman 8 itu jadinya 2 tabel. Jadi ada tabel dosen dengan tabel jurusan dengan pembagian field seperti yang ada pada slide 8. Nah, itu kalau relasinya berderajat 1 to 1. Nah, bagaimana kalau derajat relasinya ada sedikit yang perlu saya tambahkan. Jadi ini kan kita bisa menentukan tadi atribut relasinya nempel di mana berdasarkan derajat minimum. Nah, bagaimana kalau derajat minimumnya sama? Misalnya ini kan one to one, di sini juga misalnya di jurusan one to one, seperti itu. Nah, kalau derajatnya minimumnya sama, dilihat lagi jumlah row atau jumlah baris dalam tabel tersebut, jumlah datanya. Jadi, jumlah baris tabel yang lebih sedikit, jadi jumlah baris tabel yang lebih sedikit itu akan ditempelkan ke situ atribut relasinya, seperti itu. Nah, kemudian relasi berderajat one to many atau 1n. Nah, yang tadi di slide 8 itu kalau one to one. Nah, bagaimana kalau di ERD-nya relasinya itu adalah relasi one to many. Jadi bisa dilihat pada slide 9. Nah, di situ ada contoh ERD yang menggambarkan relasi antara dosen dan kuliah di mana dosen mengajar kuliah. Nah, relasinya itu kan one to many. Jadi satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Tetapi satu mata kuliah hanya boleh diajarkan oleh satu dosen ya. Kalau faktanya seperti itu. Jadi kita anggap dosen mengajar kuliah itu relasinya one to many. Nah, bagaimana menerjemahkan ERD ini? Jadi dosen jadi satu tabel tersendiri. Jadi ini saya tidak dituliskan di slide 9 karena keterbatasan tempat, karena sudah dijelaskan juga sebelumnya. Jadi ada himpunan entitas dosen, tentu saja dia jadi tabel dosen dengan fieldnya tergantung dari atribut dari dosen. Ini sudah ada di slide 8, jadi saya tidak tuliskan lagi di slide 9. Kemudian kalau one to many itu direpresentasikan dengan penambahan atribut relasi pada tabel yang mewakili himpunan entitas berderajat n. Nah, ini dia. Jadi himpunan entitas maksud saya atribut dari relasi, himpunan relasi itu akan ditempatkan di tabel yang diperoleh dari himpunan entitas yang memiliki derajat n. Nah, seperti ini. Jadi tabel dosen, tabel kuliah, kemudian ada relasi mengajar, dan mengajar ada atributnya sendiri. Nah, ini kalau one to many, dia hanya jadi 2 tabel. Jadi ada tabel dosen, kemudian ada tabel kuliah. Nah, atribut relasi mengajarnya kemana? Jadi itu akan ditempatkan pada tabel dengan himpunan entitas berderajat n. Jadi di sini ada himpunan entitas kuliah. Jadi atribut relasi mengajar itu akan disimpan atau ditambahkan di dalam tabel kuliah ini. Nah, jadi ada tabel dosen. Nanti tabel dosen isinya 3 field, nama DOS, kode DOS, nama DOS, alamat DOS. Kemudian ada tabel kuliah yang fieldnya itu terdiri dari 7 field, di mana 4 field itu adalah berdasar dari atribut kuliah. Jadi ada kode kul, nama kul, SKS dan semester. Kemudian atribut dari relasi mengajar itu ditempatkan di tabel kuliah juga. Jadi ada kode
kode DOS, ada kode cool. Ini kode cool tidak perlu dituliskan lagi karena sudah berada pada atribut kuliah, himpunan entitas kuliah. Kemudian ada waktu dan ruang. Nah, di sini saya tulis tempat, jadi ini maksudnya ruang dan waktunya. Nah, seperti itu. Ini kalau transformasinya, relasinya itu berderajat one to many. Oke, di slide 10 di situ ada proses normalisasi. Nah, ini kenapa ada normalisasi? Jadi kalau dilihat tadi di tabel kuliah, itu setelah transformasi kan kita dapatnya tabel kuliah punya 7 field. Jadi ada kode cool, nama cool, SKS, semester, kode DOS, tempat, dan waktu. Kalau misalnya setelah transformasi ternyata diketahui fakta bahwa field waktu itu dia bisa menjadi multi-value attribute atau bisa isinya lebih dari satu nilai. Nah, seperti yang kita ketahui kan biasanya satu mata kuliah itu bisa jadwalnya lebih dari satu karena mungkin kelasnya lebih dari satu. Jadi kalau nanti berisi data, tabel kuliah ini ada kode cool, ada nama mata kuliahnya, waktunya ini bisa tidak hanya satu waktu saja, bisa lebih dari satu karena memang ada 2 jadwal atau ada 3 jadwal. Nah, kalau ada sebuah atribut di dalam sebuah tabel yang dia multi-valued atribut, jadi fieldnya itu multi-value atribut, itu dia melanggar prinsip normalisasi yaitu 1NF karena dia atributnya bernilai banyak. Nah, itu solusinya kalau kita kembali lagi ke pembahasan normalisasi itu kan kita melakukan yang namanya dekomposisi. Nah, dekomposisi itu kita bagi lagi tabelnya. Jadi tabel kuliah ini karena kita tahu bahwa ada field yang dia memiliki nilai yang banyak, jadi kita bisa bagi 2 normalisasi. Nah, kita bisa ingat lagi aturan normalisasi caranya. Jadi ada tabel kuliah, nanti tabel kuliah itu kode cool, nama cool, SKS, semester, sama kode DOS. Kemudian ada tabel jadwal, di mana waktu dan tempat sebenarnya, ruangan itu bisa multi-valued atribut, jadi kita pecah. Ngajinya ada kode cool, ada tempat, kemudian ada waktu. Nah, seperti itu. Jadi di sini kode coolnya ini bisa kode coolnya apa, tempatnya apa, waktunya apa. Kemudian kode cool yang sama, tempatnya apa, waktunya apa. Nah, seperti itu. Nah, ini juga makanya pernah dibahas di subbab tentang normalisasi bahwa normalisasi itu bisa dilakukan di awal atau bisa dilakukan setelah melakukan pemodelan data. Jadi pada saat transformasi seperti ini, ada fakta yang diketahui setelah melakukan transformasi dari ERD menjadi basis data fisik, ini bisa dilakukan normalisasi atau dekomposisi tabel. Nah, kemudian aturan yang ketiga yaitu kalau relasinya berderajat many to many. Nah, itu kan kalau relasi ada 3 jenis, one to one to many, dan many to many. Nah, bagaimana kalau relasinya berderajat many to many? Nah, di situ dikatakan di slide 11, dia direpresentasikan dengan tabel khusus yang merepresentasikan himpunan relasi. Nah, jadi kalau one to many tadi, jumlah tabelnya itu bergantung dari jumlah himpunan entitas. Nah, kalau di relasi berderajat many to many ini, atribut, maksud saya himpunan relasinya itu menjadi sebuah tabel khusus. Jadi kalau relasinya many to many, ada tabel tambahan yang di-generate dari himpunan relasi. Nah, jadi di sini ada mahasiswa, ada contohnya di slide 11, ada mahasiswa mempelajari kuliah, ada ERD ini. Kemudian bisa dilihat di sini, jadi satu mahasiswa itu bisa mempelajari lebih dari satu mata kuliah atau banyak mata kuliah, dan satu mata kuliah itu bisa diprogram atau dipelajari lebih dari satu mahasiswa. Ini kan derajatnya many to many. Jadi langkahnya kita ambil aturan tadi, nanti mahasiswa jadi tabel sendiri, tabel mahasiswa dengan field sesuai dengan atributnya. Jadi di slide 11 saya tidak tuliskan lagi karena sudah diketahui aturannya, dibahas aturannya sebelumnya. Kemudian ada tabel kuliah yang dia ini berisi field yang sesuai dengan atribut kuliah. Jadi ada kode cool, nama cool, SKS, dan semester. Nah, kemudian karena dia many to many, jadi ada tambahan satu tabel yang diambil dari
relasinya. Di sini ada relasi mempelajari. Jadi relasi mempelajari itu menjadi satu tabel yang fieldnya diambil dari setiap atributnya. Jadi ada NIM. Nah, ini mestinya NIM, kode cool, sama indeks nilai. Jadi ini maaf bukan nama dosen. Itu ada sedikit kekeliruan di sini. Jadi bukan nama dos tapi NIM. Oke. Nah, itu kan biasanya atribut key itu diambil menjadi foreign key di himpunan relasi. Nah, di situ jadi ada NIM, ada kode cool yang diambil dari kuliah, kemudian ada satu tambahan atribut relasi yang disebut dengan indeks nilai. Nah, seperti kita ketahui, NIM sama kode cool ini dia merupakan foreign key. Jadi kalau di NIM di mahasiswa itu namanya primary key, kemudian kode cool pada kuliah itu primary key-nya si kuliah. Nah, itu kan kita kalau bikin relasi, kita ambil masing-masing key dari himpunan relasi yang dihubungkan, itu namanya key-nya jadi foreign key. Jadi untuk relasi mempelajari itu ada foreign key-nya yang terdiri dari NIM dan kode kuliah, dan ada satu atribut deskriptif yaitu indeks nilai. Nah, jadi di generate karena dia many to many, jadi relasinya menjadi sebuah tabel. Misalnya di sini kita kasih nama, bisa sesuai dengan nama himpunan relasinya, tabel mempelajari, atau kita rubah ya nama tabelnya sesuai dengan representasi isi datanya, misalnya tabel nilai. Jadi tabel nilai isinya apa? Ada NIM, ada kode cool, dan ada indeks nilai. Nah, jadi untuk derajat relasi and many to many, untuk gambar IRD pada slide 11 itu nanti akan memperoleh 3 tabel. Nah, itu dia. Nah, kemudian pada pemodelan data kita membahas ada beberapa jenis entitas, himpunan entitas. Jadi ada himpunan entitas lemah dan ada himpunan entitas yang termasuk subentitas. Nah, ini kalau kita punya jenis entitas ini di dalam perancangan IRD kita, bagaimana mentransformasikannya? Bagaimana mentransformasikannya? Jadi di slide 11 bisa dilihat di situ aturannya. Poin pertama, diterapkannya dalam bentuk tabel. Jadi sama dengan himpunan entitas kuat. Nah, pada pembahasan sebelumnya, jadi dia juga direpresentasikannya dalam bentuk tabel. Kemudian tabelnya nanti menyertakan atribut key yang ada di himpunan entitas kuat relasinya. Nah, itu kalau dibuka lagi subbab terkait dengan model data, itu kan entitas lemah. Himpunan entitas lemah itu pasti berelasi dengan himpunan entitas kuatnya. Nah, jadi kalau ditransformasi ke dalam bentuk tabel, si himpunan entitas ini harus memiliki key, yang key-nya itu merupakan key dari himpunan entitas kuat relasinya. Nah, itu dia aturannya. Kemudian, key dari himpunan entitas kuat relasinya menjadi key pada ini sudah. Nah, seperti itu. Jadi, selain ditetapkan atau dimasukkan atribut key dari himpunan entitas kuat ke dalam tabelnya himpunan entitas lemah, atribut key tersebut juga menjadi key-nya dari himpunan entitas lemah. Jadi itu dia. Nah, contohnya seperti apa? Jadi ini contohnya masih saya ambil dari contoh dari pemodelan data. Di situ ada sebuah himpunan entitas mahasiswa, kemudian ada himpunan entitas lemahnya, ada 2. Itu ada orang tua dan ada hobi. Nah, bagaimana ini ditransformasikan ke dalam tabel? Nah, jadi mahasiswa itu sendiri jadi satu tabel. Jadi di sini sekali lagi saya tidak tuliskan lagi tabelnya, kan itu sudah dibahas sebelumnya. Jadi ada tabel mahasiswa, nanti isinya fieldnya ada NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan tanggal lahir. Nah, bisa dilihat di sini dia one to one, one to many. Jadi tidak perlu ada tambahan tabel untuk relasinya. Jadi akan ada tabel orang tua dan akan ada tabel hobi. Jadi tabel orang tua ini nanti dia berisi fieldnya nama orang tua, alamat orang tua, dan juga sebuah atribut yang berasal dari key atribut entitas kuatnya, yaitu NIM. Jadi ada NIM, ada nama orang tua, dan ada alamat orang tua. Nah, kemudian ada himpunan entitas lemah, yaitu hobi. Nah, di sini bisa dilihat hobi
itu ada hobi ini hobi saja atributnya, jadi ada hobi, jadi fieldnya. Kemudian satu lagi atribut yang diambil dari key dari himpunan entitas kuatnya, itu mahasiswa. Nah, di situ ada NIM key-nya. Jadi di tabel hobi ada field NIM dan ada field hobi. Nah, itu dia representasi untuk himpunan entitas lemah untuk kasus mahasiswa ini. Nah, kemudian bagaimana kalau dia bentuknya subentitas? Jadi subentitas ini ada entitas kuat, kemudian akan dibagi lagi menjadi sub karena ada perbedaan, ada beberapa perbedaan atribut. Nah, ini juga sudah dijelaskan di tahap model data. Atau bisa juga disebut peristiwa ini adalah, konsep ini maksud saya adalah spesifikasi. Nah, ini konsep spesifikasi. Nah, di sini kan ada dosen tetap, ada dosen tidak tetap. Jadi kita punya 3 atribut, 3 himpunan entitas. Jadi 1 himpunan entitas kuat yaitu dosen, dan 2 subentitas yaitu dosen tetap dan dosen tidak tetap, dan masing-masing memiliki atribut pembedanya. Nah, ini kalau dikonversi atau ditransformasi jadi akan ada 3 tabel. Tabel pertama tentu saja tabel dosennya yang ada kode DOS, nama DOS, dan alamat DOS. Kemudian ada tabel dosen tetap seperti ini. Jadi ada tabel dosen tetap, kita ambil. Nah, kemudian dosen tetap ada 3 atributnya, nik, pangkat, dan tanggal masuk. Nik, pangkat, dan tanggal masuk. Kemudian tadi aturannya kita ambil 1 atribut, yaitu atribut key dari himpunan entitas kuat, yaitu kode DOS-nya. Di sini kita tambahkan dia sebagai key, jadi tuliskan di awal kode DOS, nik, pangkat, dan tanggal masuk. Nah, sama dengan dosen tidak tetap, jadi 1 tabel, kemudian ditambahkan 1 atribut key dari himpunan entitas dosen. Jadi ada kode DOS, ada nama kantor, dan ada alamat kantor. Nah, apa yang menjadi key dari kedua tabel ini? Nah, jadi key-nya itu adalah sama dengan key induknya, himpunan entitas induknya itu dosen. Jadi ada kode DOS untuk tabel dosen tetap, dan ada kode DOS untuk tabel dosen tidak tetap. Nah, selanjutnya slide 15, bagaimana kalau dia jenisnya relasinya tunggal. Nah, ada relasi tunggal di mana bisa dilihat di situ contohnya. Nah, ini juga saya ambil dari contoh dari pembahasan model data. Jadi ada yang disebut dengan relasi tunggal. Kalau di ERD kita punya relasi yang jenisnya seperti ini, relasi tunggal. Jadi penerapannya itu, transformasinya tergantung dari derajat relasinya. Nah, ini jadi transformasinya kita lihat lagi dari derajat relasinya berapa. Kalau dia one to many, nah, kalau dia derajat relasinya dari relasi tunggal ini one to many, maka penggunaan field, nah fieldnya itu yang dia berasal dari atribut key itu sebanyak 2 kali. Nah, jadi nanti ada sebuah field, ada sebuah atribut yang ada di dalam ERD-nya itu ditulisnya menjadi 2 field di dalam tabelnya untuk fungsi yang berbeda. Jadi fungsinya berbeda nanti, walaupun field-nya sama, fungsinya berbeda. Kemudian ada juga aturan di dalam penetapan field. Jadi walaupun atributnya sama, nama field itu tidak boleh sama. Jadi nanti walaupun dia berasal dari atribut yang sama, nama fieldnya harus dibedakan. Nah, mari kita lihat contohnya. Di situ ada sebuah ERD, dia yang menggambarkan relasi antara dosen dengan dosen itu sendiri, di mana ini menyatakan sebuah fakta dunia nyata bahwa bisa saja ada faktanya bahwa dosen 1 atau dosen senior ini menjadi pendamping dari dosen junior. Nah, maka digambarkan ERD-nya seperti pada slide 15. Nah, ini kalau mau diterjemahkan ke dalam bentuk tabel, jadi dia hanya 1 tabel saja. Kita lihat relasinya one to many seperti ini. Jadi kita kembali lagi ke aturan umum. Jadi kalau one to many ya tentu saja tabelnya hanya 1 tabel saja. Jadi tidak ada tabel untuk himpunan relasinya. Jadi ada 1 tabel dosen, kemudian dia ada kode DOS di sini di gambar ERD-nya tidak dituliskan semua.
Jadi kalau misalnya saya terjemahkan seperti ini, jadi tabel dos, jadi kode dosen, nama dosen, kemudian alamat dosen. Nah, tadi dikatakan bahwa key-nya itu akan digunakan 2 kali sebagai field. Jadi kalau key-nya dosen itu seperti gambaran IRD sebelumnya itu ada kode dosen. Nah, kode dosen ini jadi 2 kali. Jadi kode dosen yang pertama, kemudian ada kode dosen yang kedua. Jadi kode dosen yang pertama itu menggambarkan dosennya. Kode dosen yang kedua itu adalah menggambarkan kode dosen pendampingnya. Nah, bisa dilihat di sini fieldnya itu field tambahan, karena nama field tidak boleh sama, jadi kita tidak bisa kode dos di sini, kode dos juga di field keempat, jadi kita rubah namanya sesuai dengan nanti isi datanya seperti apa. Jadi ada kode dos pendamping. Nah, itu dia kalau relasinya one to many. Nah, bagaimana kalau many to many? Nah, jadi relasinya many to many. Jadi kembali lagi ke aturan umum, kalau dia many to many itu artinya himpunan relasinya akan menjadi satu tabel. Nah, jadi kalau di sini di contohnya di slide 16 dia akan ada 2 tabel. Yang pertama tabel kuliah dan yang kedua tabel kuliah prasyarat. Nah, di sini untuk gambar IRD-nya itu adalah menggambarkan situasi di mana kalau di perkuliahan itu kan biasanya ada kuliah yang ada mata kuliah yang ada mata kuliah prasyaratnya. Jadi kita bisa memprogram mata kuliah tersebut kalau sudah lulus mata kuliah prasyaratnya. Nah, ini kalau diterjemahkan, ditransformasikan IRD-nya, itu akan dilihat di situ relasinya many to many. Jadi satu mata kuliah bisa menjadi prasyarat untuk lebih dari satu mata kuliah, dan untuk satu mata kuliah itu prasyaratnya bisa lebih dari satu. Makanya di situ relasinya many to many. Nah, di situ pembentukan tabel baru yang merepresentasikan relasi. Jadi yang pertama ada tabel kuliah yang direpresentasikan dari himpunan entitas kuliah. Nanti ada atributnya kode kul, nama kul, SKS sama semester. Kemudian relasinya juga jadi satu tabel, yaitu tabel prasyarat kuliah. Nah, kita bisa dilihat di situ kuliah prasyarat itu ada kode kul juga, ada atribut relasi kode kul. Jadi kita ambil atribut berasal dari key dari himpunan entitasnya, ada kode kul. Kemudian kode kul yang satu itu menjadi kode kul prasyarat. Jadi ada kode kuliahnya, kemudian kode kuliah prasyaratnya itu apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau dia relasinya yang multi entitas? Nah, relasi yang seperti ini di mana ada satu relasi yang dia menghubungkan tidak hanya 2, jadi lebih dari 2 entitas. Nah, bagaimana ini ditransformasikan ke dalam bentuk tabel? Nah, aturan yang pertama, jika relasinya one to many, maka tidak perlu pembuatan tabel baru untuk himpunan relasi. Nah, ini saya pikir sama dengan aturan umum yang tadi. Kemudian, atribut relasi diletakkan di salah satu tabel implementasi dari himpunan entitas. Nah, ini sama juga aturannya. Nah, jika relasinya end to end, maka atau many to many, maka dibuat tabel baru representasi dari himpunan relasi. Jadi semua aturannya sama dengan aturan umum, kita pakainya yang itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada kuliah, dosen, dan ruangan itu sama-sama dihubungkan oleh satu relasi, yaitu pengajaran. Nah, kalau tampilan IRD-nya seperti itu, tinggal dicari. Pertama adalah ditentukan relasinya. Jadi kalau dilihat di sini, sebenarnya relasinya itu one to many. Jadi di sini satu mata kuliah itu pengajarnya satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, jadi many to one. Nah, kemudian untuk pengajar di sini relasi mengajar ini itu terkait dengan ruangan, ini juga one to many. Jadi pengajaran bisa satu ruangan itu bisa mengakomodasi banyak pengajaran, jadi one to many. Kemudian satu pengajaran hanya bisa di satu ruangan. Tentu saja satu kali proses kuliah kan tidak mungkin di banyak ruangan. Nah, ini kan relasinya semua one to many. Nah, tadi syaratnya kalau one to many berarti himpunan relasinya tidak perlu jadi satu tabel. Jadi tabelnya cukup berasal dari himpunan entitas, kemudian nanti si relasinya, atribut dari relasinya akan dimasukkan ke dalam
salah satu tabel. Nah, di sini bisa kita lihat himpunan relasinya dia bakal ditempatkan di mana. Itu ditempatkannya di tabel kuliah karena many-nya ke sana. Jadi kalau di sini kan satu dosen dia akan bisa mengajar banyak kuliah, jadi one to many. N-nya itu ada di kuliah. Begitu pula dengan ruangan. Ruangannya juga ada di relasi pengajaran ini, many. Oleh karena itu, atribut yang ada pada relasi pengajaran itu akan disimpannya atau ditaruhnya di tabel kuliah. Nah, jadi ada tabel dosen, nanti tabel dosen ya isinya ada tadi kode dosen, nama dosen sama alamat. Itu saya tidak tuliskan lagi di slide 18. Kemudian ada ruang, aturannya sama, jadi nanti ada tabel ruang, isinya itu kode ruang, nama ruang sama kapasitasnya sesuai dengan atributnya. Kemudian ada kuliah, jadi kuliah nanti ada atribut dari kuliah itu sendiri, kode kul, nama kul, SKS semester. Kemudian ada 3 tambahan field yang berasal dari atribut si relasi. Jadi ada kode kul itu tidak perlu lagi dituliskan karena sudah ada di kuliah. Kemudian ada kode dosennya. Kemudian ada kode ruangan. Kemudian ada waktu. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada 3 tabel yang dihasilkan dari contoh IRD pada slide 18. Kemudian bagaimana kalau di IRD-nya ada relasi ganda? Nah, ini bagaimana implementasinya atau penerapannya. Nah, contohnya relasi ganda bisa kita lihat di slide 19. Di situ ada 2 entitas tapi memiliki relasi yang berbeda. Nah, ini cara implementasinya itu ditinjau dari masing-masing relasi. Jadi penetapannya ini relasinya satu sama lain tidak saling terikat, jadi nanti ditinjaunya dari masing-masing relasinya. Jadi bagaimana transformasi ke tabelnya? Kalau dilihat di sini kita bisa lihat relasinya dulu. Jadi relasi yang pertama yaitu relasi mengajar, dia jenisnya one to many. Jadi kalau kita buat tabelnya, jadi ada tabel dosen. Nah, jadinya tabel dosen yang pertama sini tabel dosen, kode dos, nama dos sama alamat dosen. Kemudian ada tabel kuliah. Nah, kita bisa lihat di sini tabel kuliah itu kan atributnya yang jadi field. Di situ ada kode kul, nama kul, SKS sama semester. Kemudian karena dia di sini relasinya one to many, jadi atribut relasinya akan masuk ke kuliah. Jadi ada kode dos, ruang sama waktu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita tinjau relasi yang kedua, yaitu dosen menguasai kuliah. Nah, ini kan untuk tabel dosen sudah ada, tabel dosen terbentuk. Jadi kalau relasinya ganda seperti ini, bukan kita tidak membuat dosen ini jadi 2 tabel, jadi tabelnya masih sama. Nanti tinggal diperbarui tergantung dari relasinya. Kalau di sini dilihat many to many, jadi kalau many to many nanti tabel relasinya ini relasi menguasai akan jadi 1 tabel. Jadi tidak bakal berpengaruh ke field yang ada di dosen dan kuliah. Jadi tidak ada penambahan field untuk tabel dosen dan tabel kuliah. Nah, kemudian karena dia relasinya many to many, jadi yang menguasai ini bakal jadi 1 tabel. Jadi tabel menguasai dengan atributnya itu akan dikonversi jadi field, yaitu ada kode dosen dan ada kode kul. Nah, ini kalau dia penerapan relasi ganda. Nah, oke. Nah, untuk pembahasan sesi pertama tentang penerapan model data cukup sekian. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.